Banyak pertanyaan, kenapa sih pemerintah tetap harus dikritisi? Bukankah mereka itu adalah orang-orang pintar, sehingga apapun kebijakannya kemungkinan besar sudah hasil penelaahan matang dan demi kebaikan rakyatnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita mengingat ulang perkataan Lord Acton, yakni kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup sepenuhnya. Yang secara garis besar kita bisa menyimpulkan bahwa kekuasaan yang tanpa kontrol itu akan memungkinkan terjadinya berbagai penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga dalam negara demokrasi yang digambarkan sebagai sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka rakyat memegang peranan sentral dan harus terlibat aktif atas jalannya pemerintahan, sebagaimana dijamin penuh oleh pasal 28 UUD 1945 agar tercapai NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Karena pemerintah itu adalah manusia yang sudah pasti punya karakter, perasaan, nafsu, dan kebutuhan sebagaimana manusia lainnya yang bisa saja salah dan tidak terkontrol apabila tidak ada yang mengontrolnya. Maka kekritisan harus dihadirkan, karena apabila pemerintahan sebuah negara tidak berjalan sebagaimana mestinya atau menyimpang dari keharusannya, maka anak-anak pintar besar kemungkinan akan tetap kalah dengan anak-anak kurang pintar. Namun orang tuanya berduit. Anak-anak rajin besar kemungkinan akan tetap kalah dengan anak-anak pemalas. Namun orang tuanya punya koneksi. Anak-anak berbakat besar kemungkinan akan tetap kalah dengan anak-anak tak berbakat, namun orang tuanya punya kekuasaan. Anak-anak yang ingin meraih cita-citanya besar kemungkinan akan gagal di tengah jalan karena berbagai ketidakadilan. Calon-calon pengusaha hebat besar kemungkinan tidak akan bisa berkembang karena kalah dengan praktek-praktek tidak sehat di tengah jalan. Calon-calon politikus baik besar kemungkinan tidak akan bisa terpilih karena banyaknya money politik dalam setiap pemilihan. Calon-calon pemimpin besar kemungkinan akan mati sebelum berkembang karena berbagai kelicikan yang ditemuinya di tengah perjalanan. Sumber daya alam berlimpah besar kemungkinan tidak akan melahirkan kemaksimalan karena lebih banyak dikuasai oleh segelintir elit kekuasaan dan siapapun yang mereka anggap sebagai tuan. Kenapa semua keunggulan tadi seolah sulit terwujud? Karena semua hal tadi membutuhkan pemerintah yang baik, kompeten, dan bersih. Agar semua hal baik tadi tidak menemukan hambatan. Tanpa pemerintahan yang baik, bersih, dan kompeten, maka negara dan rakyatnya akan berkutat di situ-situ saja, bergumul pada problem yang sama jauh dari kemaksimalan. Dan kekuasaan beserta berbagai fasilitasnya hanya untuk melayani segelintir elit dan orang-orang terdekat kekuasaan. Kita mengkritisi, sumbang saran, atau semacamnya itu karena kita sayang, merasa memiliki, dan menginginkan kemaksimalan untuk negara kita yang besar dan tercinta ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan begitu teman-teman?